wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para sahabat sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang teman pernah bercerita kepada ana, sama-sama diskusi ngobrol gitu, terkait sebuah pertanyaan yang mungkin perjalanan mencari hidayah, kalau boleh dikatakan gitulah. Seorang teman mengatakan, saya mah ngaji kemana aja, yang penting pas ada waktu luang, ada rezeki untuk naik angkot atau membawa kendaraan sendiri, pokoknya ya duduk di mana aja, yang penting kita ngaji, duduk di majelis taklim, gitulah bahasa mudahnya gitu. Nah, kemudian orang yang lain cerita juga bahwa alhamdulillah, dia mengatakan alhamdulillah saya kenal pengajian salafi. Nah, ini mungkin sering kita mendengar juga ya. Ada satu sisi orang mengatakan saya mah kalau ngaji dengan siapa aja yang penting hadir. Bahkan ditambahi dengan yang baik ya saya ambil, yang buruk ya kita tidak ambil gitu. Itu suatu hal yang lumrah kita dengarkan. Satu sisi tadi ada orang yang mengatakan alhamdulillah saya kenal kajian ini, alhamdulillah saya kenal pengajian salafi atau kenal dengan ustadz-ustadz salaf. Nah, ini tentunya ya menarik sebenarnya ya didiskusikan atau ditanyakan kepada ahli ilmu tentunya, bukan. Karena sih sekedar cerita aja bahwa hal-hal itu terjadi. Tapi sebenarnya kalau mau kita cermati bahwa kita semua sepakat bahwa bingkai seorang di dalam menunaikan agamanya, agama Islam ini ya tentunya dilandasi dengan Al-Quran, dilandasi dengan hadis-hadis Nabi, hadis-hadis sahih dari Nabi SAW, kemudian juga ada ijma para salafus soleh. Nah, itu jelas sepakatlah. Di dalam hal metodologis atau manhaj dakwah, itu apakah kalau ditimbang secara ilmiah, kalau bahasa para penceramah gitu, bahasa ilmiah, kata-kata seperti saya mah ngaji di mana saja, yang penting hadir, yang baik ya saya ambil, yang buruk ya saya buang. Ini sekilas memang benar gitu ya. Artinya benernya itu oh iya ya, yang penting semangat gitulah. Satu sisi ada rekan-rekan yang tadi Ana sampaikan bahwa alhamdulillah saya kenal kajian salaf gitu. Apa sebenarnya kalau kita cermati, yang pertama sudah tepat atau belum? Kemudian yang kedua, saya ngaji di atas pengajian salaf gitu misalnya. Apa sebenarnya dakwah salaf itu? Kan itu kan dua hal itu yang mungkin sering kita dengar, atau teman Ana pernah cerita ya sambil ngobrol santai gitu. Pertama, orang yang mengatakan kita misalnya mengatakan ya saya mah ngaji kemana saja, yang penting kita ambil yang baik dan buruknya kita tidak ambil gitu. Nah, ini tentunya butuh pencermatan, karena kalau orang yang sudah demikian misalnya berkata demikian, ini lebih tepat mungkin untuk orang-orang yang memang memiliki ilmu alat, paham bahasa Arab, jadi benar tahu memilah mana yang benar dan mana yang salah. Artinya benar dan salah itu ada timbangannya. Sementara kita yang awam, Ana misalnya, ya tentu nggak bisa mengimplementasikan yang baik, ya saya ambil, yang benar, ya saya buang. Masalahnya kita tuh belum punya ilmu alat untuk menyaring hal tersebut. Nah, ini yang perlu kita sama-sama sadari mungkin ya teman-teman sekalian. Itu kalau itu tentunya orang yang alim yang bisa mengatakan
dan mengimplementasikan yang baik ya saya ambil, yang buruk ya saya ambil. Kadang-kadang orang yang awam seperti ana misalnya, itu sepertinya baik, ternyata setelah ditimbang secara ilmiah ternyata itu tidak benar. Sepertinya ini benar menurut kita semuanya, ternyata ditimbang secara ilmiah oleh para ahli ilmu dengan kaidah-kaidah yang beliau miliki, ternyata itu salah. Bahkan banyak orang yang melaksanakan, ternyata belum ditimbang apakah itu benar atau keliru. Nah, oleh karena itu yang bisa mengimplementasikan hal tersebut sepertinya hanya orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki kaidah-kaidah dalam menilai mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian terkait dengan dakwah, tadi seorang teman mengatakan, alhamdulillah, misalnya mengatakan alhamdulillah saya kenal dakwah salaf, alhamdulillah teman-teman banyak yang ngaji salaf, atau alhamdulillah saya kenal dakwah di atas manhaj salaf, alhamdulillah saya kenal ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf. Itu apa sih salafi? Mungkin ya sedikit sebagai ilustrasi yang mudah untuk menarik pemahaman aja, bahwa agama Islam ini dibangun tadi didasari oleh tadi yang Anda sampaikan, Al-Quran, hadis Nabi SAW, kemudian ijma gitu ya. Kalau salah mohon dimaklumi, ini hanya sekedar curhatan ngobrol sama teman gitu ya. Orang ilmu agama nyampe kepada kita semuanya pada saat ini tentunya melalui wasilah-wasilah turun-temurun gitulah. Rasulullah SAW menerima wahyu, juga diajarkan kepada para sahabat memiliki murid, tabi'in, terus tabi'in memiliki murid, tabi'in, terus diikuti sampai saat ini. Nah, karena agama itu butuh wasilah, nyampe ilmunya itu nyampe kepada kita tuh butuh wasilah. Maka ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang secara sanad runutan periwayatan itu validitasnya bisa diukur, bisa diteliti oleh para ulama ahlul hadis tentunya. Sahih atau enggak, makanya ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada maudhu dan sebagainya. Ada hadis palsu, ada yang periwayat hadis yang misalnya tidak diterima periwayatannya, itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu itu yang menjelaskan gitu kan. Tapi yang jelas agama itu ada wasilahnya nyampe kepada kita. Kalau di kita mungkin ya ada ulama salafus soleh nyampe kabarnya kepada kita, menulis kitab yang menukil athar dari para salafus soleh sebelumnya, para salaf. Nah, metodologi orang-orang yang mengikuti metodologi dakwah atau melaksanakan agama Islam ini, mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat, dan minimal terukur dengan 3 kurun generasi terbaik, itu sebenarnya yang dikatakan metodologi salafus soleh. Orang-orang yang merujuk kembali atau menyandarkan diri di dalam tata cara beragamanya dengan merujuk kepada salafus soleh, itu adalah ya yang dinamakan dengan dakwah salafiyah gitu. Orang-orang ya personnya itu ya salafi. Itu kan mudah sebenarnya ya. Enggak bukan ormas, bukan gitu yang enggak punya kantor pusatnya gitu. Nah, itu adalah metodologi cara pengamalan agama atau cara metodologi dalam beragama yang mengikuti jejak salafus soleh. Itu manhaj salaf, itu artinya orang-orang yang mengikutinya disebut salafi. Alhamdulillah saya kenal manhaj salaf gitu. Ya sebenarnya sepertinya ngomong gini, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, saya mengenal dan belajar mengikuti para ulama yang mengikuti manhaj atau metodologi salafus soleh. Ya kepengen semua kita kan orang mereka yang ibaratnya gini loh ya teman-teman, ibaratnya kan ini gunung kan ada di gunung banyak sumber mata air ya kan.
yang jernih itu kan kalau kita ngambil dari sumber mata airnya itu kan langsung kan, daripada air yang udah mengalir semakin ke bawah kan tentunya memiliki potensi untuk tercemar, ya enggak? Pasti iya gitu. Artinya walaupun nanti dimurnikan lagi, ya itu mungkin disebut tasfiyah, dimurnikan lagi. Air dari ngalir ditampung lagi di daerah perkotaan yang udah tercemar, langsung dimurnikan lagi, ditasfiyah itu namanya. Nah, seperti kan analoginya gitu ya. Nah, apabila dari gunung ada sumber mata air, nah apabila kita ngambil air yang dekat dengan sumbernya itu, tentu lebih bersih kan? Iya kan? Nah, apa kita nggak ingin ya melaksanakan agama dengan lebih bersih? Artinya apa? Dari orang-orang generasi terbaik yang dekat sumbernya, mudah sekali sebenarnya difahami. Nah, itu mungkin kalau ada orang mengatakan, alhamdulillah saya kenal kajian salaf, itu sebenarnya metodologi gitu ya. Kalau jadi nggak bisa orang mengatakan, emang kantor salafi di mana? Nggak ada karena ini metodologi manhaj gitu ya. Nah, mungkin itu sekedar mungkin apa ya, kayak seperti saudara-saudara saya bertanya, itu kok pengajian opo, melu pengajian opo gitu. Ya, yang pasti agama itu dibangun di atas ilmu, berbekal dengan ilmu, bukan katanya dan ikut ke sana ikut ke sini seperti angin ya, layang-layang putus benangnya, angin bertiup kemana ikut kemana. Bukan, ada standarnya, dan itu para ahli ilmu yang mengetahui. Artinya ya kita secara logika aja, agama nyampe kepada kita butuh wasilah. Rasulullah SAW mendapat wahyu, diterima, juga diajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada tabiin kepada tabiin, terus diikuti sampai saat ini. Makanya ada Sahih Bukhari yang istilahnya kitab paling sahih kedua setelah Al-Quran gitu ya. Dan itu validitasnya atau kesohihannya, periwayatannya itu diteliti oleh para ulama, bukan sekedar itu katanya. Ini orang yang tidak paham hakikat metodologi ilmu gitu ya. Gitu. Nah, ini sekedar apa ya? Mungkin sedikit ya berbagi obrolan gitulah. Ada orang-orang yang memang kenyataan dalam masyarakat kita ya, ada orang-orang yang penting saya ngaji kemana aja, yang baiknya kita ambil, buruknya kita buang. Nah, tentunya ini dijawab dengan singkat ya, ini mestinya diterapkan oleh para ahli ilmu yang sudah paham tentang kaidah-kaidah memilah mana yang benar dan mana yang salah. Terus alhamdulillah saya duduk di majelis ilmu yang ustadz-ustadznya bermanhaj salaf. Alhamdulillah, artinya ustadz-ustadz bermanhaj salaf itu ustadz yang berusaha sekali membangun, mengajari jamaahnya dengan ilmu di atas Al-Quran dan Sunnah, dengan kembali merujuk kepada pemahaman salafus soleh. Itu sebenarnya sederhana sekali dan mudah dimengerti. Implementasinya seperti apa? Misalnya analogi sederhana ya seperti tadi itu. Ada mata air yang airnya masih bersih, ngambil dari situ, ya kita ambil. Kemudian gambarannya adalah apa? Barometer gambarannya implementasi tersebut adalah 3 kurun generasi terbaik. Dan itu ada legitimasi jaminan dalilnya. Khairun nas khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum kama qala. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian setelahnya. Nah, 3 kurun generasi terbaik ini kan wasilah bagi kita untuk kita rujuk kepadanya dalam mengamalkan agama ini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, ini hanya sekedar ungkapan saja ketika kita berbincang-bincang dengan teman, dan ini adalah adalah kenyataan ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami untuk mengulang ilmu dan keluarga juga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin mau memetik manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau silaf kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.